إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, khatib kembali berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir di kesempatan siang hari ini untuk bersama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir mengingat Allah dengan meninggalkan sejenak seluruh kesibukan duniawi kita. Mari kita gunakan kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita untuk menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita berupaya dan berusaha melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kepatuhan, dan terus berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman takwa menjadi bekal terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan bekal terbaik untuk keselamatan dan meraih ridha dan rahmat Allah kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia di dalam kesibukannya bekerja, beraktivitas dan apapun yang dilakukan, ataukah karena kelalaiannya, keangkuhannya, kesombongannya, sering manusia lupa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya betapa besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, baik yang kita minta secara langsung ataukah sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, layak untuk kita terus merenungi di setiap waktu dan kesempatan akan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Kesehatan, keafiahan yang Allah karuniakan kepada kita sampai saat ini, keluarga yang Allah karuniakan kepada kita saat ini, keluarga yang semoga bisa menjadi pintu kebaikan untuk kita semuanya, dan juga ladang penghasilan yang dengannya kita bisa meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala di tengah tidak sedikit saudara kita yang masih berjibaku untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan. Dan yang lebih dari itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan kepada kita sampai saat ini keimanan, keislaman, satu nikmat yang utama yang tidak sembarang kepada hambanya Allah memberikan. Kenikmatan yang Allah hanya berikan kepada mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenikmatan taufik, petunjuk yang dengannya sampai saat ini dan juga semoga sepanjang kehidupan kita sampai kita menghadap Allah, Allah condongkan hati kita kepada kebaikan sehingga kita kemudian bisa mampu melakukan kebaikan, berkontribusi di dalam kebaikan, mendukung kebaikan sehingga bisa menjadi bekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita bersama di dalam surat yang sangat pendek tapi begitu syarat akan makna. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad dan juga kepada umatmu kenikmatan yang sangat banyak. Syekh Mustafa Al-Adawi mengingatkan kita bersama, orang yang masih fitrahnya masih selamat,
orang yang fitrahnya masih sehat, saat dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan berterima kasih, bersyukur kepada zat yang memberikan kenikmatan itu. Dan inilah orang yang punya fitrah yang sehat. Ketika kemudian dia merenungkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan, maka akan lahir perilaku syukurnya. Dan syukur yang Allah Subhanahu wa taala harapkan adalah fasalli li rabbika wanhar, yaitu kesiapan dan kesediaan seseorang untuk memberikan sebagian kecil dari yang sedemikian banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi, berbuat perilaku baik kepada sesama. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya esensi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesiapan diri kita dan juga kesediaan diri kita untuk memberikan sebagian kecil dari waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita yang menjadi bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyak, untuk memberikan ketundukan, kepatuhan, taat kita kepada Allah, dan juga sekaligus memberikan kemanfaatan di tengah kehidupan. Dan syukur yang demikian, ma'asyiral muslimin, akan terasa ringan ketika kemudian seorang muslim memahami bahwa syukur adalah cara terbaik untuk menjaga dan merawat nikmat-nikmat Allah, sekaligus untuk menghadirkan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, mereka yang kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyadari besarnya nikmat yang Allah karuniakan dengan melaksanakan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesiapan untuk senantiasa peduli dan berkorban dengan apa kenikmatan yang Allah berikan, maka secara tidak langsung dia telah mengobati, mengikis dan menghilangkan satu penyakit yang sangat berbahaya yang kemudian digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyakit keakuan, penyakit keegoisan, penyakit yang merasa dirinya lah yang memiliki segalanya. Maka Nabi mengingatkan, iyyakum wasyuha, jauhi perilaku asyuh, perilaku bakhil, perilaku egois, perilaku keakuan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum asyuha, karena tidak sedikit umat-umat terdahulu binasa dan hancur karena sikap keegoisiannya. Dampaknya Nabi gambarkan ketika egoisme, keakuan ini memerintahkan seseorang untuk memutus silaturahim, maka dia akan putus silaturahim. Ketika keegoisan menuntut, meminta dirinya untuk menumpahkan darah, maka dia akan tumpahkan darah saudaranya. Dan kehidupan memberikan kita pelajaran demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Tidak sedikit kehancuran, tidak sedikit terputusnya silaturahim, tidak sedikit terputusnya hubungan karena egoisme yang dirawat, yang tertanam kuat dalam diri seseorang. Demikian pula pribadi yang bersyukur, pribadi yang siap berkorban, endingnya adalah kemuliaan dan kejayaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran akan demikian. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita bersama di dalam surat Al-Kautsar untuk mengingat kembali, menyadari kembali betapa besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hambanya. Bukan cuma nikmat duniawi, tapi juga nikmat ukhrawi yang Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang fitrahnya sehat, orang yang fitrahnya selamat, pasti dia akan membalasnya dengan syukur. Dan Allah menginginkan syukur itu adalah kesiapan diri kita dan kesediaan diri kita untuk memberikan sedikit dari yang sedemikian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi ketika ini kita lalaikan, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu ya Muhammad, yang tidak senang dengan kebaikan, yang lupa diri dan tidak sadar diri akan nikmat yang Allah berikan, yang enggan untuk bersyukur, yang masih mementingkan dirinya, mementingkan keakuannya, mementingkan keegoisiannya, itulah orang-orang yang nanti akan terputus dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
baik di dunia maupun di akhirat. Sejatinya kenikmatan yang dia rasakan, seharusnya kenikmatan-kenikmatan itu mengantarkan dirinya sebagai jalan mendapatkan ridho Allah, malah kenikmatan itu mengantarkan dirinya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mampu dan mau bersyukur dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang senantiasa menyadari, melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan, yang kemudian dengan syukur itu semoga Allah menjaga merawat nikmat yang dikaruniakan dan Allah hadirkan keberkahan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur